Oke. Oke ya, nah, mungkin ini pertemuan pertama ya, mungkin sebagian mungkin belum pada kenal gitu ya. Ini kenalan dulu ya hari ini. Ada berapa nih? Udah 9 lumayan ya. Nah, nanti sambil jalan sambil kenalan dari mana ya sambil ngobrol. Nah, jadi saya kasih gambaran dulu ya untuk UP ya, bagian fisikanya ya. UP yang bagian fisikanya itu nanti dicocokkan aja dengan visi-visi, cocok nggak ingatan saya, cocok nggak dengan visi-visi, jadi mangga silahkan dicocokkan saja. Mekanika itu kalau saya sebut mekanika itu sampai mekanika fluida ya, sampai mekanika fluida. Jadi mulai dari kinematika gitu ya, dinamika, hukum Newton gitu, dinamika impuls momentum dan lain-lain begitu ya. Nah itu sampai dengan mekanika fluida itu kayak Archimedes, Bernoulli gitu ya. Nah, ini paling banyak ya, ini 18 soal. Ya. 18 soal. Nah, saya sudah bahas sampai 9 ya. Jadi dari 1 sampai 9 saya sudah bahas di video-video yang sebelumnya. Jadi nanti disimak aja ya supaya nggak berulang-ulang. Jadi jangan nanya yang mekanika ya, sampai gerak melingkar saya udah bahas ya, sampai gerak melingkar itu sudah 9 soal. Saya sedang nyiapin yang mekanika itu, mudah-mudahan tahu besok atau mungkin ya biasanya sih akhir pekan ya, saya sempat waktunya lumayan banyak beres. Jadi mungkin hari ini jangan nanya mekanika ya, ini 18 soal. Nah, kemudian yang berikutnya setelah mekanika itu materi suhu dan kalor ya, suhu dan kalor. Nah ini ya sama ya, garis besarnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kemudian ini saya singkat GGB ya, getaran, gelombang, dan bunyi ya, getaran, gelombang, dan bunyi. Nah kemudian setelah itu ada optik. Optik juga sebetulnya saya udah mulai waktu pertama kali saya upload video itu optik ya. Optik ya, optika geometri ya yang saya upload waktu itu tuh apa ya, nggak tahu, lupa lagi saya. Cermin datar. Nah, cermin datar itu bagian dari optika ya. Ini optika itu nanti kita bagi dua ya, ada optika geometri, ada optika fisis ya. Optika geometri, ada optika fisis. Nah terus berikutnya itu bab yang besar lagi berikutnya adalah listrik ya, listrik dan magnet, listrik dan kemagnetan ya. Nah, kemudian setelah listrik magnet apa yang belum ya, bab apa lagi yang belum? Fisika modern, fisika modern, fisika modern. Nah ini sebarannya seperti apa? Sebarannya suhu dan kalor ini yang keluar itu kemarin waktu saya ujian tuh 5 soal ya. Terus getaran, gelombang, bunyi itu 7 soal. Optik geometri itu 4 soal. Optika fisis 2 soal. Listrik magnet lumayan banyak ya. Listrik magnet itu dari mulai listrik statis ya. Listrik magnet statis itu gaya listrik gitu ya. Kemudian energi potensial listrik seperti itu. Kemudian listrik arus searah, medan magnet, gaya magnet, induksi elektromagnetik, sampai listrik bolak-balik ya, rangkaian RLC ya. Yang kemarin waktu saya ujian itu ada 8 soal. Ya. Dan fisika modern itu 5. Coba tolong dihitung berapa jumlahnya. Bener nggak 50? Kurang satu soal lagi. Satu soal. Ya. Masa sih? Iya, baru 59. 49.
Oh iya, Iya, 49. baru 49. Subkolor 5, getaran gelombang itu 5, terus optik Awalnya itu dari LPTK kita atau beda LPTK, beda. Pak? Beda. Nanti kita akan dapat diundang ke grup baru gitu, grup LPT, grup pengawas, grup UP gitu itu ada. Jadi nggak sama. Berarti kayak teknisnya kayak pretest ya, Pak ya? Ya, kayak gitu nanti kita diundang, kita dapat pas kita udah daftar nanti ada dapat link apa namanya grup WA untuk pengawasan ya, untuk pengawasan UP. Kalau soal-soal yang dari modul awal itu, Pak, yang itu tuh biasanya keluar nggak, Pak? Yang di sumatif atau formatif ya? Yang di modul yang dari awal banget, yang kita mau ini apa namanya masuk ke LK sebelum masuk ke LK tuh, Pak? Ya konsep-konsepnya aja, dipelajari konsepnya aja. Jadi kalau soalnya nggak ada yang persis, nggak ada. Oh, nggak ada yang persis ya? Oh. Konsepnya penting itu memahami konsepnya, jangan ngapalin soalnya. Bahaya kalau ngapalin. Iya, betul, betul. Bu Siti Maria, barangkali ada soal, Bu, yang mau dibahas sama Pak Rizky. Biasanya punya banyak soal nih. Silakan. Coba saya lihat di di grup WA peserta PPG, ya itu ada soal-soal saya juga belum paham. Oh, ya yang mana dipilih aja, yang mana yang mau ditanyakan. Maka Bu di share screen. Belum ketemu gitu ya. Dikirim aja ke WA ya dari kamu. Teman-teman yang lain juga barangkali ada soal, mangga nanti dibahas dengan Pak Suhu, Suhu Pak Rizdi. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana Pak Ismail? Untuk soal-soal seleksi akademik, ada yang keluar lagi nggak Pak di UP, Pak? Kira-kira. Soal fisikanya nggak ada yang persis berulang tuh nggak ada. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama. Kalau saya tuh kemarin tuh agak ini Pak, agak apa? Sudah belajar dari YouTube-nya Pak Rizdi. Tapi agak salah juga di ini Pak, yang ada magnet 2 B1 B2 ditunjukkan arahnya ke berapa, arahnya kemana, terus itu yang bergerak itu proton atau elektron, disuruh nentuin tuh besar medan magnet B1 dan B2-nya berturut-turut gitu Pak. Ya. Kalau yang itu ada, kira-kira ada nggak sih Pak kemarin tuh? Tapi soalnya nggak gitu. Nah itu soalnya itu saya udah bahas juga yang itu tuh di video terakhir. Memang saya nggak kasih judul persiapan UPPPG, saya kasih judul gaya magnet pada muatan bergerak. Nah itu soalnya ada di situ. Variasinya yang keluar tuh ada di situ. Coba lihat video terakhir yang saya upload 1 Desember. Oh, yang ada ininya Pak ya, yang XYZ itu ya Pak? Ya. Itu bukan sih Pak? Ya. Kalau yang diseleksi itu kan yang apa tuh Pak? Ada magnet 2 tuh. Terus agak lebih rumit sih kalau menurut saya yang diseleksi akademik itu. Ya makanya tadi di awal tuh ada yang nanya, nih kalau dibanding pretest gimana? Saya bilang fisikanya lebih susah pretest. Fisikanya. Jadi variasi. Lebih susah pretest Pak? Ya lebih susah pretest kalau fisikanya. Di fisika di pretest kan kita ada soal-soal yang lumayan aneh-aneh ya, kayak dinamika rotasi yang lumayan lah gitu ya. Di UP saya nggak nemu soal fisika yang aneh-aneh. Lurus-lurus semua soalnya. Jadi variasi, coba lihat ini saya share videonya. Variasi-variasinya itu lebih sederhana sebetulnya. Jadi makanya kalau dipahami konsepnya itu akan insya Allah ngerti lah, bisa. Nah ini di video yang itu saya emang nggak kasih judul UPPPG ya, tapi memang sekalian kemarin ngajarin anak-anak persiapan apa namanya PHS ya, karena gaya magnet pas materi semester ganjil kan ya kelas 12. Nah itu variasinya kayak gitu. Bapak untuk soalnya sudah saya share di WA Bapak yang dari Siti Maria. Iya, yang mana yang mau ditanyain? Yang paling akhir tuh ya, mungkin ada gambarnya ya, ada juga. Teori relativitas khusus ya.
Sebuah pesawat ulang-alik memiliki panjang pribadi sih. Salah ngetik ya ini. Jadi maksudnya panjang menurut pengamat yang diam ya, proper length itu ya. Yang biasa kita lambangkan L0 ya. Ini parah terjemahannya. Pesawat tersebut lewat di atas pengamat. Selang waktu antara saat ujung depan pesawat berada di atas pengamat dan saat ujung pesawat meninggalkan pengamat adalah 0,75 mikrosekon. Jadi kira-kira kalau menurut Newtonian itu kan berarti jarak antara ini kan ekor dengan ujung depan. Nah, itu kan berarti panjang pesawat harusnya kan. Bisa dipahami nggak itu? Jadi di sini pesawatnya gitu. Ini pesawatku gini. Gitu ya. Ini ekornya di sini gitu ya, ujungnya di sini. Berarti kan sebetulnya itu kan itu yang terukur ya, L gitu. Tapi bukan sama dengan L0 kan kalau menurut relativistik. Kalau Newtonian kan sama dengan L0 kan, sama dengan panjang pesawatnya itu. Nah, ini sama dengan ya V dikali dengan delta T. Gitu kan? Nah, L itu kan gimana, masih ingat? L0 dibagi dengan gamma ya. Sama dengan V dikali dengan delta T. Nah, L0-nya itu adalah 300 meter. Gamanya kita nggak tahu. Sama dengan V. Nah, ini lumayan sebenarnya. Ini soal yang UP lebih gampang dari ini. Ini 3/4 kan ya. 3/4 mikro. Mikro berarti 10 pangkat minus 6 ya. Berarti dari sini kita punya nih 3-nya bisa dicoret ya. Nah, terus habis itu kita punya berarti V dikali dengan gamma itu sama dengan berapa tuh? 4 ya. Kali 10 pangkat 8. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan atau apapun silakan komentar. Nggak ada, pada tidur nih kayaknya. Lanjut Pak. Oh, Pak. Good. Merhatiin Pak. si gamma itu adalah 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kan? Gitu ya. Nah, atau boleh dong kita tulis sebagai C dibagi dengan akar C kuadrat min V kuadrat. Oke nggak tuh? Oke ya, samain penyebut, C-nya tarik ke atas ya, keluar dari akar. Nah, berarti kita bisa tulis nih di sebelah sini nih. Ini V dikali gamma. Gammanya itu, berarti ini V kali C dibagi dengan akar C kuadrat min V kuadrat. Sama dengan 4 kali 10 pangkat 8. Udah sampai situ oke nggak? Nah, C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per sekon. Nanti kita bisa ganti nih yang ini. Ya, tapi saya nggak minat sih mengganti C. Saya menggantinya yang itu. Yang 10 pangkat 8-nya. Jadi kita ganti dengan apa? Oh, berarti ini V kali C dibagi dengan akar 1, kenapa jadi 1? Nah, gitu ya, sama dengan 4/3C, gitu ya. Nah, sampai sini oke nggak? Ya Pak, lanjut. Oke ya. Kita coret ya. Habis itu kita kuadratkan. Jadi kita punya 9V kuadrat sama dengan 16C kuadrat min V kuadrat. Gitu ya. Oke, nah sip. Udah ada yang ngangguk berarti aman, lancar ya. Ini pindah ruas saja. 9 ini 16 berarti 25 ya.
25 V kuadrat sama dengan 16 C 16 C kuadrat. akarin. 5V sama dengan 4C. Berarti V-nya ketemu. Berapa tuh? 4/5. 4/5 C. Ya, 4/5 itu berapa? 0,8. 0,8. Kalau yang kemarin mah inget rumus ini doang. Nah, gitu. Gamanya jangan lupain. Ini udah dikombin dengan konsep gerak ya, lumayan ya. Jadi, nah, gimana? Tadi kelewat Pak 4/3 C dari mana? Oh, yang mana? 4/3 yang mana? Oh, yang ini. Iya, Ini. Ini 10/8 sama dengan apa? C/3. C/3. Harapannya ganti C/3. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, mana lagi? Oh, masih di modul yang tadi, cari yang kemarin ada. Boleh. Ada tuh apa ya? Nah, ini nih. Ada nih kemarin. Yang mana? Nggak ada. Nomor 1 tuh. Ada yang punya soalnya nih, nomor 1. Optik. Bukan, sebentar. Masih yang tadi. Selesaiin ya, biar nggak lompat-lompat. Saya udah olahraga, masih nggak lompat-lompat. Capek. Nah, ini. Ini aman ya, aman semua ya. Nah, ada nih kemarin kayak gini. Sejenis dengan ini. Konsep tentang ini. Ya, gimana? Ini terkait dengan panjang gelombang maksimum. Sebetulnya bukan panjang gelombangnya yang maksimum kan, tapi panjang gelombang yang intensitasnya maksimum ya. Jadi ingat pergeseran Wien ya. Jadi lambda maksimum dikali temperatur dalam Kelvin. Nah, itu konstan ya. Masih ingat? Atau masih lupa? Konstannya nanti dicari lagi ya. Di situ kedengeran di saya berisik nggak? Jernih, Tidak, Pak. Pak, Dikit, jelas. Pak. Jernih. Tapi jelas. Nggak, suara motor barusan rame banget. Lambda T itu konstan ya. Berarti ini kan yang X nih, yang X berarti kan ada dua kondisi. Ada lambda, sebut aja lambda X1 gitu ya. Nah, berarti kan sama dengan konstantanya itu dibagi dengan TX1 ya. Jadi C dibagi dengan 200 Kelvin. Gitu ya. Nah, Kelvinnya buang aja lah. Nah, lambda X2-nya itu berarti C dibagi dengan, langsung aja ya, berapa? 300. Gitu. Yang ditanya kan pergeseran lambdanya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kan? Berarti ini kita cari deltanya kan? Delta lambdanya ya. Jadi delta lambdanya X itu kan berarti sama dengan C dikali 1/200 dikurang 1/300. Oke nggak gitu sampai situ? Aman? Iya, Pak.
Oke, aman ya. Nah, ada kan tinggal berapa nih? Ini 100 ya. 100 C dibagi itu bukan? 60.000. Gitu ya. Jadi C per 600 kan. Nah, dengan cara yang sama kita hitung untuk yang Y kan. Berarti delta lambda untuk Y. Nah, itu berarti kan C tinggal nyontek aja, nggak usah hitung dari awal kan. 1/500 dikurang 1/600 ya. Sama dengan berapa ya? 100 juga kan ya. Nah, tapi dibagi Iya. 30.000. 30, nolnya 4 gitu ya. Gitu ya. Jadi ini C dibagi dengan 3.000 gitu ya. Nah, mana yang lebih besar? Udah jelas C per 600. Iya. Yang X. Karena pembaginya kecil. Betul. Sip. Ini ada nih kayak gini nih kemarin. Ya, pergeseran win. Pergeseran win ya. Ada yang ngajar kelas 12 kan sini? SMA Saya ya. kelas 10 Pak, nggak ngajar kelas 12, jadi materi kelas 12 saya nggak ada, blank. Lupa ya. Iya. Lama nggak ngajar biasanya lupa. Nah, ini teman ya. Sinyal UV datang pada permukaan logam dengan fungsi kerja 2 elektron volt sehingga terjadi pelepasan elektron. Dari peristiwa ini dapat kita ketahui bahwa frekuensi sinar datang. Jadi kalau kita bisa tahu frekuensi sinar datang, berarti kan kita bisa ngitung energi kinetik elektronnya. Jadi D dan E itu bersyarat ya. Tenaga sinar datang juga kalau kita tahu tenaga sinar datang ya kita bisa tahu yang tenaga sinar datang. Kalau kita tahu frekuensinya berarti kita tahu energinya kan. Nah, sinar ultraviolet datang pada permukaan logam dengan fungsi kerja segitu. Ya kalau fungsi, oh ya. Fungsi kerja, oke. Bisa, benar. Kalau ditanya fungsi kerja ya berarti frekuensi minimal, benar. Karena Frekuensi ya. kan ini W0, berarti kan sama dengan HF0. Udah, ya bolehlah gitu. B, betul. Nah, Jadi cuma menyimpulkan dari apa yang diketahui ya Pak ya. bukan itu. Karena kan ultraviolet kan frekuensinya rentangnya panjang, jadi kita nggak tahu frekuensinya berapa kan kalau hanya disebut ultraviolet. Kalau frekuensinya kita nggak tahu ya kita nggak bisa ngitung energinya, kita nggak bisa ngitung energi yang keluar berapa ya. Begitu. Nah ini juga sama kayak gini. Nah ini hitungan ya. Jika permukaan suatu logam disinari cahaya dengan panjang gelombang lambda, tenaga kinetik maksimum fotoelektronnya 30 elektron volt. Jika energi cahaya yang digunakan adalah 2 lambda, maka tenaga kinetiknya adalah 10. Fungsi kerjanya berapa? Nah, jadi ingat fungsi kerja, energi kinetik. Nah, itu kan sama dengan energi foton dikurangi dengan fungsi kerja. Fungsi kerjanya W0. Ya. Nah, dua keadaan ini berarti kan kita punya untuk keadaan 1 berarti 30 itu sama dengan HC per lambda dikurangi W0. Kondisi 2 kita punya 10 ya, ini 10 sama dengan HC per 2 lambda. Gitu ya. Min W0. Gitu. Jadi kita bisa kali 2 nih. Yang bawah. Kalau yang bawah dikali 2 kan kita punya 20 elektron volt sama dengan HC per lambda min 2W0. Nah, tadi kita punya persamaan yang ini. Kita punya persamaan yang ini. Kalau kita kurangin, nah gitu ya. Berarti kan 30 dikurangi 20, berapa tuh? 10 ya.
min W0 min minus 2W0. Dapat tuh. 3. Ya, mungkin satu soal lagi. Sudah mau jam 9. Saya harus pulang. Sudah lumayan, kayak jalannya udah mulai. Oke, apalagi ya terkait dengan fisika modern. Satu lagi tuh yang kemarin ada itu fisika modern itu teori atom. Teori atom itu ya teori atom, teori kayak Rutherford, Bohr gitu. Jadi kayak kelemahannya ke teori-teori itu nanti dibaca aja, cari di buku SMA tuh ada tuh. Berarti bukan ngitung ya Pak ya? Cuma konsep gitu ya perbedaannya ya antara perkembangan teori atom dari yang satu ke yang lainnya. Iya betul. Kelemahannya apa gitu. Nah, ini ada soal gini nih nomor 15. Oke. Grafik yang dapat digunakan untuk menentukan tetapan Planck adalah yang mana? Nah, jadi sebenarnya yang tadi sama ya konsepnya dengan yang tadi. Kalau kita ingat bahwa energi kinetik fotoelektron itu kan berarti sama dengan energi foton dikurangi dengan fungsi kerja logam. Ini kalau kita uraikan kan energi kinetik ya sama dengan H dikali frekuensi dikurangi dengan HF0, jadi frekuensi ambang. Nah, dari sini kita bisa dapat nih H F min F0. Nah, dulu para ilmuwan itu ketika menentukan tetapan Planck itu dari sini. H itu apa? Ya, H itu berarti energi kinetik dibagi dengan F min F0. Nah, jadi kalau digambar berarti apa sebetulnya ya? Yang beliau pakai itu grafiknya adalah ini frekuensi, ini energi kinetik. Nah, kalau digambar, nah gitu. Nah, terus apa itu? Kita dapat apa jadinya? Nah, F itu nilai frekuensi tertentu yang dipakai. Ini F0 itu adalah ini, titik potong dengan semu mendatar. Nah, ini adalah F dikurang F0. Nah, pada saat frekuensinya F, ya, inilah ini energi kinetiknya. Jadi yang dihitung gradiennya, tangan kan ini. Yang depan dibagi samping. Jadi EK dibagi dengan selisih frekuensi terhadap frekuensi ambang. Gitu. Jadi H itu kemiringannya ini, tangannya, gradiennya. Nah, jadi kalau arus jadi ngarang. C berarti ya Pak, C. Ini kecepatan ya mungkin maksudnya ya, kecepatan kan bisa ya kalau kita punya energi kinetiknya otomatis kita bisa Ya dari Eka. juga. Gitu. Ya, gitu mungkin untuk hari ini kenalannya. Oke. Baik, Pak Rizdi, terima kasih banyak Pak atas waktunya ini mengganggu waktu Bapak juga sebenarnya kita. Oke, Terima kasih banyak, Bu. Makasih banyak Bapak. Insya Allah kita ketemu, kita cari materi. Nah, tapi kalau misalnya saya belum menyiapin materi ya sebaiknya sih sudah ada materi yang dipilih gitu ya, yang ditanyakan gitu. Jadi nanti waktunya lebih efektif. Ya. Oke, siap. Nanti dipilih lagi yang berdasarkan tadi penjelasan di awal Bapak tuh. Misalkan mekanik ada 18, nanti kita cari gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Ya udah gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizdi. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Jazakallah khair.